Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, bulan Ramadan itu salah satu yang ingin dicapai adalah semakin menguatnya sifat sabar. Sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri kita. Jadi kalau tidak bisa menahan diri, itu namanya orang yang tidak sabar. Tidak bisa menahan diri itu antara lain kesusu ya. Belum saatnya tapi ingin segera, itu namanya kesusu. Menahan diri ini juga antara lain tidak memberi reaksi ngawur ya, tidak memberi reaksi tanpa perhitungan ketika tiba-tiba ada seseorang yang menghina kita ya. Jadi nanti kita harus sabar itu di dalam penderitaan harus sabar. Di dalam kita berbuat kebaikan, sabar. Dan juga lebih dari itu adalah ketika mendapatkan musibah. Pasti Anda juga pernah merasakan bagaimana sakitnya dihina orang. Jadi kalau dihina orang itu kita jangan cepat-cepat memberi respon ya. Sebab kalau kita ini dihina orang kemudian kita bertahan, diam, tidak membalas, itu malaikat datang mengawal kita. Ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Daripada menghafal nanti malah keliru ya. Ini ada kitab namanya At-Tajul Jami' ya. Di sini dijelaskan bahwa suatu saat pernah Abu Bakar ini kedatangan seorang laki-laki. Ana rajulan kana yasubu Abu Bakrin. Ada seorang laki-laki yang menghina Abu Bakar. Pas Abu Bakar dihina, itu Rasulullah sedang ada di situ dengan para sahabat yang lainnya. Abu Bakar bertahan diam, tidak melawan. Dihina lagi, tetap bertahan. Nanti namanya juga manusia ya. Summa adzahu salisata. Lalu laki-laki itu menghina yang ketiga kalinya. Sudah dihina sampai 3 kali, akhirnya ya berkitik. Apa berkitik itu? Dongkolnya itu ada. Fantasoro minhu Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar itu yang semula bisa bertahan dari hinaan, membalas ya. Apa yang terjadi? Begitu dibalas, maka Rasulullah yang sedang mendampingi Abu Bakar itu beliau pergi ya. Abu Bakar penasaran. Awajata alayya ya Rasulullah ya. Wahai Rasul, hal ghadabta alayya, apakah engkau marah kepada aku sehingga engkau pergi? Rasulullah itu memberikan penjelasan begini. Nazala malakun minas samai yukadzibu bima qala laka. Tadi malaikat datang itu tidak percaya dengan omongan orang yang menghinamu wahai Abu Bakar. Tapi begitu engkau membalas hinaan, waqa'a syaitonu, maka datanglah setan. Karena setan ada di sini, falam akun li ajlisa idza waqa'a syaitonu, aku tidak mungkin duduk bersama setan. Maka kemudian Rasulullah pun pergi ya. Jadi ini artinya apa? Kalau suatu saat kita ini dihina orang, maka sudah bertahan ya. Gak usah memberikan respon. Orang Jawa bilang becik ketitik olo ketoro. Nanti yang memang benar akan muncul, yang memang salah ya sejarah akan mencatat itu ya. Jadi kita jangan reaktif, apalagi bulan Ramadan begini, sudah perutnya lapar, dihina orang ya sudah. Harus sadar bahwa kalau kita dihina orang, itu sifat kesabarannya antara lain adalah tidak merespon. Kalau tidak merespon maka malaikat datang. Bisa jadi kita ini nanti akan diuji karena memang Allah menghendaki kita itu naik derajatnya.
Saya masih ada lagi satu catatan misalnya ya. Ini jilid 1 ya. Di jilid 1 ini dijelaskan innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun. Seseorang itu kalau Allah sudah menetapkan ada posisi yang mulia, posisi tinggi, ya ibarat tangga, mungkin tangga ke 100 gitu ya. Derajatnya tinggi. Lam yablugha bi amalihi. Tapi ternyata amal yang ia miliki itu tidak bisa mengantarkan sampai derajat yang Allah sudah gadang-gadang, yang Allah sudah tentukan. Puasanya, sholatnya, zakatnya nggak cukup untuk bisa sampai ke derajat yang tinggi itu. Maka Allah menempuh jalan pintas, yaitu ibtalahullahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Maka Allah kemudian memberikan ujian kepada orang tersebut, diuji melalui jasadnya, fi jasadihi. Mungkin sakit berkepanjangan. Umurnya sebenarnya masih muda, tapi tampilannya sudah seperti orang tua ya. Tenaganya loyo, ya sudah tidak bisa berbuat banyak. Itu namanya diuji dengan melalui jasadnya. Au fi malihi, atau melalui hartanya. Harta dicari susah payah, tahu-tahu kebakaran, ya misalnya diambil maling misalnya. Au fi waladihi, atau orang itu ingin derajatnya sampai tinggi, amalnya nggak cukup, diuji fi waladihi, melalui anaknya. Bapaknya tokoh tapi anaknya keluar masuk penjara itu ya, berbuat onar. Kan banyak gitu, bapaknya tokoh tapi anaknya malah perilakunya memalukan ya. Nabi Nuh kurang apa ya Nabi Nuh? Fasobbarohu ala dzalika, tapi orang ini bisa sabar terhadap penderitaan yang ia berikan oleh Allah. Maka kesabarannya itulah hatta yubalighuhul manzilatallati sabaqat lahu minallah. Maka dia karena bisa berlaku sabar, sampailah kepada posisi tinggi yang Allah telah janjikan. Jadi pemirsa sekalian, kesabaran ini menjadi penting. Bisa jadi memang ujian itu dihamparkan kepada kita, sifat sabar kita ini kita kuatkan, itulah yang akan mengantarkan kita sampai posisi yang mulia. Renungan ini kita jadikan motivasi, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.